Baik, kita lanjutkan materi kita minggu ini. Minggu ini kita akan bahas mengenai object oriented testing. Jadi kalau selama ini kita sudah bahas mengenai conventional testing, kita ada 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 perbedaannya, walaupun bisa juga sebenarnya kita terapkan conventional testing, tapi khusus untuk object oriented ada beberapa hal pendekatan yang perlu disesuaikan. Jadi kita akan bahas mengenai uh, nanti ini akan cenderung test driven development kalau kita mengikuti object oriented testing. Jadi di sini akan dibahas mengenai analysis and design testing, class test, integration test, user acceptance test, system test, dan bagaimana test plan dan execution untuk sebuah project. Oke, baik, kita mulai dengan analysis and design. Mungkin kalian sudah belajar ya OAD ya, bahwa dalam object oriented ada teknik untuk object oriented analysis dan object oriented design, dan masing-masing ada pemodelan yang khusus ya. Kalian udah belajar mengenai di software engineering juga sudah dipelajari ya, dikenalkan bagaimana OAD itu dengan model-model yang digunakan, baik mulai dari use case diagram, class diagram, kemudian apalagi sequence diagram, collaboration diagram, dan seterusnya. Nah, dalam pendekatan testing untuk object oriented, kita akan menguji juga models ini, gitu ya. Jadi pertanyaannya dalam testing di object oriented adalah bagaimana kita menguji OOA models. Mana dalam analisis, gitu ya, seperti kita pelajari dalam rekayasa perangkat lunak, itu akan mencakup proses requirements dan use case. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menguji object oriented design models. Nah, models untuk desain ya, ada memang pendekatan kelas itu masih kategori analisis atau enggak, tapi dalam hal ini kita coba kelas and sequence itu dalam kapan desain gitu ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan structured walkthroughs ya. Jadi kita mereview user requirements in the feasibility study stage or the external design stage, system design during the internal design stage, or source coding during the development stage. Jadi sambil berjalan pengujiannya kita sudah menguji, maksudnya pengembangannya ya. Sambil berjalan analisisnya kita udah harus langsung uji, demikian juga desainnya harus diuji. Kemudian dalam desain di OO juga ada yang disebut dengan prototypes yang bisa langsung kita uji. Nah, ini ada juga yang disebut dengan formal reviews. Ini jadi bagian dari pengujian dalam object oriented. Nanti saat belajar software quality, kalian akan memahami apa yang disebut dengan review. Nah, review itu langsung pengamatan bagaimana kebenaran, kelengkapan, konsistensi, terus direview oleh suatu proses yang formal. Gitu ya. Oke, kemudian itu dalam analisis dan desain, analisis harus di testing, desain juga harus di testing. Demikian juga untuk codingnya. Ya. Di saat kita mengcode di object oriented, nah, bagaimana bedanya dengan konvensional? Ya nanti kan kita lihat lebih detail ya. Untuk coding pendekatan object oriented dengan konvensional juga beda. Jadi itu akan mempengaruhi dalam proses testingnya. Ya. Jadi saat kita membangun units atau kelas nanti sebenarnya kita udah sambil melakukan testing. Ya. Oke. Jadi ini menjadi good practice sebenarnya, nanti akan mengarahkan kepada test driven development. Jadi kita waktu kita membangun pun sebenarnya sudah dalam konteks sedang sambil menguji gitu loh. Ya. Jadi constraint code to design gitu ya. Jadi karena desain tadi sudah diuji, kode kita pun sudah harus apa? Mengikuti skenario desain. Jadi desain, dites, kemudian code. Jadi kan ada, kalau kita perhatikan memang object oriented, salah satu sifatnya adalah loosely coupled, sehingga iteration dalam pendekatan ini akan lebih mudah dikelola gitu ya. Jadi nanti testingnya juga akan ikut sifatnya menjadi iteratif gitu. Sedikit demi sedikit harus menjalani proses yang komplit. Oke. Kemudian dengan cara begitu,
waktu kita menganalisis sudah divalidasi dengan tes, desain sudah divalidasi dengan tes, demikian juga saat mengcode kita sudah driven by test. Itu akan meningkatkan validation and reliability. Ya, karena sambil tadi kita mengcode sambil kita terus uji apakah itu benar, mererun all test, ya. Dan biasanya ada tools dalam object oriented tools yang juga mendukung testing. Nanti kita akan pelajari di minggu berikutnya. Misalnya di Java ada yang disebut dengan JUnit, ya. Itu akan menguji langsung dalam sambil mengkode kita langsung menginjek test case kita dalam code tersebut untuk langsung diperiksa apakah sudah benar kode itu, metode itu, gitu ya. Jadi apa perbedaan OO testing dengan procedural programming testing, ya? Concept of a unit broadens due to a class encapsulation. Nah, di procedural kita sudah belajar kemarin unit testing, tapi ini akan lebih kuat lagi saat kita menggunakan pendekatan object oriented, karena pendekatan objek kan dia langsung melihat ke objeknya, kemudian diklasifikasi menjadi kelas, dan di sana ada konsep encapsulation. Definisi sebuah kelas terpisah dari interface-nya. Kelas waktu dipakai tidak harus membuka kodenya, gitu ya. Jadi waktu kita sebenarnya sudah menguji kelas di interface-nya, di pemakaiannya sebenarnya harusnya sudah aman, gitu ya. Jadi lebih kelihatan nanti di sini apa yang disebut dengan unit, gitu loh, karena memang konsep kelas mendukung konsep unit, gitu ya. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar pertemuan sebelumnya mengenai integration testing, ya. Jadi karena tadi unit fokus kepada kelas, jadi integration juga fokus kepada kelas. Bagaimana eh, hubungan antar kelas itu mungkin ada yang disebut dengan thread, gitu ya. Di situ kita akan harus menguji thread, gitu ya. Jadi dan thread itu akan kita peroleh melalui dengan mengenal use case skenario yang sudah divalidasi saat analisis, ya. Kemudian tetap ada user acceptance test seperti konvensional, ya. Menerapkan black box testing, memeriksa semua fungsionalitas dari software yang kita bangun dengan pendekatan O. Oke, jadi ini beberapa issues untuk strategi pengujian software yang baik untuk object oriented. Oke, kita harus specify product requirements long before testing commences. Ya, sebenarnya dalam object oriented sebelum kita mulai ke desain dan coding, analisisnya itu juga harus benar, walaupun dan dia lebih tadi kan sudah loosely coupled, itu seharusnya skenario by skenario itu bisa kita lengkapi satu persatu dengan baik, gitu ya. Dan itu sudah harus ada long before testing commences, ya. Jadi beberapa requirement seperti portability, maintainability, usability dan sebagainya itu harus well defined sebelumnya, ya, apa yang diinginkan oleh si pemilik software tersebut. Oke, dan dia harus unambiguous dan quantifiable, ya, lebih terukur. Kemudian understand the user of the software with use cases. Ya, kalau kita ingat object oriented, dasarnya adalah use case. Ada dua use case bisnis, use case software. Use case bisnis akan kita gunakan untuk memvalidasi kebutuhan user. Ya, jadi kita akan sangat memahami sebenarnya apa yang diinginkan user dengan pendekatan use case, sehingga waktu kita maju ke analisis, desain dan coding, harusnya this is not a big problem anymore. Oke. Kemudian develop a testing plan that emphasize rapid cycle testing. Ya, jadi ya karena di object oriented tadi untuk membuat dia dipecah-pecah lebih mudah, sehingga testing plan kalian pun harus lebih
dibuat incremental, ya, incremental. Jadi sehingga bisa cepat dapat feedback. Ya, kita melakukan testingnya itu lebih cepat, cycle-nya lebih banyak dengan small incremental test. Kemudian saat kita mengembangkan software, dia akan menjadi robust software karena dia sambil mengembangkan juga sambil menguji yang kita sebut tadi testing coding, ya. Designed to test itself use assertion, acceptance handling, and automated testing tools. Ya, JUnit saya sudah singgung tadi untuk Java punya JUnit, ya. Nah, nanti kita akan belajar lebih detail mengenai ini, ya, di pertemuan berikutnya. Jadi sambil kita mengerjakan program kita sudah tetapkan sebenarnya yang benar dengan kode ini adalah skenario yang bagaimana dengan langsung menuliskan assertionnya dan exception handling, ya. Kemudian tadi ada reviews, ya, formal review gitu, harus dilakukan formal technical reviews to assess test strategy and test cases. Siapa yang tadi watches, the watchers gitu, ya. Jadi kalau nanti kalian belajar formal review itu di minggu terakhir, mungkin ada beberapa cara, ada yang disebut dengan over the shoulder. Jadi ada langsung orang yang harus melihat. Pairing sebenarnya object oriented udah mengarah ke agile, ya. Jadi ada pair programming di sana, konsep yang diharapkan. Oke. Oke, kembali ke analisis dan design. Nah, dalam memeriksa analisis dan desain, tadi kan harus divalidasi dan di-verify. Harus diperiksa syntactic correctness. Ya, ini juga sudah diingatkan waktu di software engineering atau rekayasa perangkat lunak, notation, ya. Notation itu penting karena model itu adalah alat komunikasi. Sehingga untuk bisa memahami apakah benar analis dan desain Anda, secara sintaktik penggunaan notasi-notasi itu harus correct. Jadi semua apakah AML atau ADT itu kamu harus gunakan notasi dengan peruntukan yang sesuai. Jangan asal digambar, ya. Arti oval dengan rectangle itu sudah berbeda. Jadi harus betul-betul digunakan dengan sesuai peruntukannya. Selain syntactic correctness, kita juga harus memperhatikan semantic correctness. Does the model reflect the real world problem? Itu harus kita periksa gitu, ya. Karena object oriented kelebihannya adalah sangat real world problem gitu, ya. Karena kita bicara objek yang real gitu, ya. Kalau di conventional procedural programming kan kita betul-betul membuat definisi sendiri dari sebuah permasalahan. Nah, kalau di sini kita langsung pergi ke objeknya. Kita lagi nanganin campus information system contohnya, ya kita lihat objek apa yang terlibat di kampus itu dan kita langsung memandangnya untuk masing-masing objek yang terlibat. Sehingga harusnya itu mereflect the real world problem. Oke. Kemudian tadi, apakah UML used as intended by its designers? Jadi jangan sampai apa yang sudah dibuat tidak digunakan oleh desainer, ya. Ini memang prinsip engineering, ya. Jadi apa yang dianalisis harus digunakan desainer, designers kemudian harus digunakan oleh coder, ya. Kemudian tadi konsepnya adalah class, dan di dalam class ada behavior, ada operation, ada attribute gitu, ya. Dan apakah itu sudah komplit? Dan tadi yang penting satu, understandable. Untuk understandable selain masalah sintaks, notasi, semantiknya juga. Kita harus betul-betul memandang si kelas atau objek itu dari aspek yang sedang kita, problem yang sedang kita tangani. Kemudian kita harus melihat konsistensi. Ya, model itu harus konsisten. Jangan kamu gambar kelas diagram tapi sequence-nya seperti apa. Jangan kamu buat use case A tapi kelas diagramnya B. Jadi harus konsistensi, ya. Sampai nanti ke komponen diagram, collaboration diagram, kamu harus bisa merunut balik gitu, ya. Traceability itu penting dalam object oriented, ya. Jadi nggak boleh ada inconsistent model. Oke, apa itu inconsistent model?
ada representation in one part that are not reflected in other portions of the model. Jadi selain komplit, dia juga harus konsisten. Ya. Nah, ya, tadi kita bicara bahwa dalam analysis and design, testing class model itu sangat penting. Ya, jadi kalian harus dalam menguji analysis and design dalam object oriented, kamu harus kembali revisit use cases dan semua UML diagram lainnya. Ya, apakah collaboration are properly represented? Artinya, apakah semua story yang sudah kamu define dalam use case sudah tergambar dalam UML diagrams dengan baik dan konsisten berelasi dengan baik, ya. Ini contohnya in the point of sale system, ya. A read credit card responsibility of a credit sale class is accomplished if satisfied by a credit card collaborator, contohnya. Jadi semua yang kamu define di credit card harus konsisten dengan diproses read credit card. Jangan sampai cerita di read credit card tidak sesuai dengan cerita di credit card atau di credit sale, gitu ya. Oke, jadi kita harus menguji kelas model harus sesuai dengan use cases dan konsisten dengan semua UML diagram. Ya, kemudian invert connection to ensure that each collaborator ask for a service is receiving request from a reasonable source. Ya, kembali ini masalah konsistensi tadi. Jadi ada antara kolaborasi antara satu kelas dengan kelas lain. Kalau ada service yang di request, harus ada yang menyediakan, gitu ya. Ada message, ingat sequence diagram kan, itu harus betul-betul berkolaborasi antara objek dengan baik. Oke, credit card being asked for a purchase amount. Ya, waktu kita proses credit card nggak mungkin nggak ada informasi purchase amount ke dalamnya, gitu ya. Itu jadi berarti harus ada objek yang menghasilkan software process amount untuk diteruskan ke credit card proses. Gitu. Oke. Jadi kalau kita perhatikan tadi testing OO code, ya, OO coding, tadi ada kelas di sana, harus diperhatikan juga integrasinya, validationnya, kemudian sistemnya. Ini harus mengerucut ke fokus ke yang sama, gitu ya. Oke, we start with class testing. Ini adalah smallest testable unit dalam object oriented, ya. Adalah encapsulated class, kelas yang sudah dibungkus, ya, definisinya, ya. Touch each operation as part of a class hierarchy because its class hierarchy defines its context of use, ya. Jadi kamu harus lihat hierarkinya, operation yang ada di dalamnya, kemudian harus menghubungkan supaya nanti konteks penggunaan dari kelas itu berjalan dengan benar. Ya, approach-nya seperti apa? Test each module and constructor within a class. Semua metode yang ada dalam sebuah kelas harus kita uji. Atau kalau kamu punya state behavior diagram, kamu bisa mengujinya. Ya, atributnya akan bergerak seperti apa, berubah nilai seperti apa, ya, antar metode. Tuh, jadi kamu bisa melihat dari metodenya, bisa lihat dari behaviornya. Oke. Kemudian, how is class testing different from conventional testing? Ya, prinsipnya mungkin sama dengan unit testing, ya. Tapi tadi kita udah lihat bagaimana pendekatan kelas diagram dengan unit yang kita kenal dalam prosedural, ya. Kelas itu tadi ada unsur enkapsulasi, ada unsur polymorphism dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengujinya, ya. Dan perbedaan lainlah conventional testing focus on IPO, input, process, output. Kalau di class testing fokus on metodenya seperti apa, tadi enkapsulasinya kan, di dalam kelas ada metode-metode yang sudah di-define, inilah yang kita uji, ya. Then designing sequences of methods to exercise states of class, yang ini tadi behaviornya seperti apa setelah kita melihat sequence dari metode tersebut dalam sequence diagram.
Jadi berbeda ya. Ini hanya kita lihat input, proses, output ya, kayak DFD. Kalau di ya kayak data flow diagram sebenarnya ya, bagi input terhadap suatu proses, kemudian apa outputnya. Kalau di kelas kita melihat metodenya dan bagaimana state-nya berjalan atau sequences dengan benar ya. Nah, kalau white box testing tidak akan berbeda karena sama-sama mengacu kepada code. Jadi bicara coverage, bicara metode-metode dalam white box testing itu prinsipnya akan sama ya. Jadi kalau lihat ilustrasi dari kelas testing proses ya, ada software engineer ya, mengumpulkan kelas to be tested, ada test case untuk menguji kelas, dan sifatnya akan saling berelasi antara kelas sampai memperoleh result, dan itu akan cycle ya, menghasilkan menguji semua metodenya dan akan ada sequence di dalamnya gitu ya. Oke, kemudian mendesain test case ya, class to be tested ya, test case desainnya kita harus mengidentify each test case uniquely ya. Jadi associate test case explicitly with the class and or method to be tested. Jadi kita harus tahu test case kita itu mau menguji kelas atau metode yang mana dalam kelas tersebut. Harus kita lihat, bisa jelaskan asosiasinya. Ya. Jadi berarti boleh dibilang each method has to be harus ada test case-nya. Dalam metode mungkin ada hal-hal lain yang perlu dites, nanti kita lihat di poin ketiga ya. Kembali kita harus mengetahui tujuan dari sebuah test. Kemudian each test case should contain a list of messages and operation that will be exercised as a consequences of the test ya. Jadi message apa yang masuk dan operasi apa yang dilakukan, sehingga kemudian apa message yang dihasilkan itu harus didefine dalam test case. Itu sebenarnya seperti data masukan, data keluaran, dan ya, tapi ini ada istilahnya adalah messages and operation. A list of exception juga yang sudah ada dalam skenario dalam sebuah kelas use case itu harus juga diuji ya. Jadi semua exceptions yang mungkin ada itu harus diuji. A list of external condition for setup, misalnya eksternal environmental issue dan sebagainya, itu juga harus diuji ya. Kemudian supplementary information that will aid in understanding or implementing the test ya. Oke. Nah, jadi sebaiknya memang ada automated unit testing tools yang memfasilitasi kebutuhan untuk test case class test case design ini. Kemudian untuk integration testing, tadi sudah disinggung juga bahwa karena di konsep kelas, integrationnya akan melihat ke konsep kelas juga. Jadi bukan hierarkikal kayak di konvensional. Kalau di konvensional kemarin kita belajar bagaimana top down dan bottom up, gitu ya, integration testing. Kalau dalam object oriented ada 3 integration strategy, ya, testing strategy. Ya, dan sifatnya incremental ya. Ada yang disebut thread based testing ya, kan classes akan saling terintegrasi dalam thread. Nah, kita mengujinya dalam thread gitu ya. Integrated classes required to be response to one input or event. Jadi thread apa kelas itu dipakai, kita akan menguji berdasarkan itu. Kemudian use case based testing, mungkin yang lebih paling mudah ya kita ini, karena use case sudah kita pahami dari awal dan punya gambaran bagaimana skenario yang akan terjadi terkait penggunaan kelas ya. Jadi kita mengintegrate class required by one use case. Kalau tadi kan event atau thread gitu ya. Ini adalah use case based. Kemudian ada cluster testing. Kalau kita punya collaboration diagram yang menunjukkan keterkaitan antara use case, kita bisa mengujinya dengan cluster based testing. Jadi kita integrate classes required to demonstrate one collaboration. Jadi kita define semua classes yang berkolaborasi, kemudian cluster itu akan kita uji bersama. Itu integration testing untuk object oriented. Ada 3 approach ini. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan tadi UAT, user acceptance test atau validation testing.
Ya, apakah kita membuild the right product? Sama mungkin pertanyaannya dengan conventional testing ya. Validation succeeds when software function in a manner that can be reasonable expected by the customer. Jadi kembali yang melakukan UAT tetap customer. Ya, focus on user visible actions and user recognizable outputs. Jadi penggunaan yang penting di sini sama lah. Kalau ini sebenarnya fokusnya masih sama, cuman nanti di aplikasinya kita bisa lihat bedanya ya. Nah ini juga beda. Details of class connections disappear at this level. Kita nggak melihat lagi kelas gitu ya, udah overall system. Tapi di sini akan di-apply use case scenarios from the software requirement specification. Kemudian black box testing to create deficiency list. XM test through alpha juga, the developer side and beta at customer side testing with actual customers. Ya. Jadi skenario di use case masih sangat berperan dalam UAT ya. Oke. Kemudian untuk sistem testing, oke, sama dengan di konvensional ya. Software adalah part dari a larger system. Hampir selalu kita akan install software set in software kita itu dalam sebuah sistem yang lebih besar ya. So kita harus mengujinya setelah nanti dia digunakan dalam lingkungan dengan sistem tersebut ya. Memang ini often leads to finger pointing by other system development teams. Mungkin ada beberapa software yang sekaligus berjalan, itu bisa saling ini sehingga kita harus defense saat finger pointing ya. Oke, bagaimana itu harus desain error handling paths that test external information. Jadi kita harus pastikan error handling paths menggunakan external information ya. Conduct a series of tests that simulate bad data ya. Jadi sama dengan konvensional ya, jangan hanya valid yang diuji, invalid juga harus diperiksa ya. Record the results of test to use as evidence ya, supaya nggak ada finger pointing tadi, supaya objektif sistem mana yang bermasalah. Tipe dari system requirements ada recovery testing, how well and quickly does the system recover from faults. Security testing, verify the protection mechanism built into the system will protect from unauthorized access, baik dari hackers, employee yang tidak berhak atau fraud ya. Dan stress testing juga kita harus bisa melakukan load testing dan sebagainya, berapa jumlah user yang bisa dalam satu waktu gitu ya. Kemudian performance testing juga kita perlu investigate the runtime performance within the context of integrated testing ya. Jadi itu gambaran object oriented. Mungkin testing dalam hal ini perbedaan utamanya menonjol dalam hal analysis and design-nya ya. Dalam unit dan integrated testing jadi berbeda karena ada konsep class di object oriented ya. Oke, baik, itu untuk topik pertama kita hari ini. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah boleh didiskusikan nanti di grup kita ini, referensi kalau ingin baca lebih lanjut ya.